Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Septiani dengan NIM 2301802. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggabungan kesenangan dan kenyamanan proposal inovatif untuk membawa dasar dreams ke hidup. Sebelumnya, saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal usaha ini dengan baik, sehingga penulisan proposal ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai rencana pembuatan usaha yang nantinya akan bermanfaat bagi semua yang membacanya. Dan saya akan menjelaskan susunan proposal saya. Yang pertama pendahuluan, yang kedua deskripsi usaha, yang ketiga rencana pemasaran, dan yang keempat rencana keuangan, dan yang terakhir rencana produksi. Yang pertama, gaya hidup semakin modern ini menjadi norma bagi banyak orang yang di seluruh dunia di era modern ini, sehingga dalam tuntutan pakaian adalah salah satu aspek kehidupan yang dapat memberikan kenyamanan dan relaksi. Memakai pakaian yang nyaman dan santai membuat seseorang merasa lebih rileks. Contohnya, daster telah lama populer di banyak negara, termasuk Indonesia. Tetapi belum banyak upaya yang dilakukan untuk membuatnya lebih dari sekadar pakaian tidur atau pakaian rumah. Nah, jadi dalam berkembangnya tren gaya hidup santai dan kesadaran akan pentingnya kesejahteraan mental, ada peluang besar bagi masyarakat untuk mendapatkan dasar yang lebih praktis dan modis, terutama orang yang memproduksinya dan apalagi orang yang memakainya. Justifikasi pemilihan objek usaha atau produk. Dalam era modern ini, gaya hidup yang serba santai dan kesadaran akan kesejahteraan bagi orang-orang semakin meningkat, sehingga banyak individu mencari pakaian yang tidak hanya nyaman, tetapi juga modis dan bisa dipakai sehari-hari. Dengan demikian, daster yang diusulkan memiliki potensi pasar yang besar di kalangan masyarakat yang ingin merasa nyaman namun tetap tampil trendy. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan usaha atau bisnis saya. Yaitu yang pertama, visi. Menjadi pakaian ini yang santai dengan menghadirkan daster yang menggabungkan unsur kesenangan dan kenyamanan, menjadi pilihan utama bagi cewek-cewek yang menghargai gaya hidup santai namun tetap ingin tampil modis dan trendy. Nah, kan di sini kan kebanyakan cewek-cewek itu kalau sedang berpakaian di rumah atau apalagi kalau keluar dia tuh kayak udah pakai daster, dan juga kalau ingin keluar tuh kayak ribet ganti pakaian lagi. Nah, di sini saya menciptakan daster yang berbentuk modis agar tidak ribet dalam melakukan pergantian pakaian. Dan itu misi saya, menghadirkan produk daster yang berkualitas tinggi yang tidak hanya nyaman dipakai namun juga memiliki model yang menarik dan sesuai dengan tren fashion sekarang. Yang kedua, menyediakan berbagai bentuk produk daster yang beragam, mulai dari desain yang sederhana hingga yang lebih berkelas sehingga pelanggan puas. Yang ketiga, memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan memuaskan bagi pelanggan melalui layanan yang ramah, responsif, dan berkualitas. Nah, tujuan saya yaitu menciptakan produk daster yang menjadi sebuah industri pakaian santai dan dikenal luas oleh masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pasar dan penjualan secara signifikan dalam kurun waktu tertentu. Dan yang terakhir, memperluas jangkauan pasar melalui strategi pemasaran yang efektif dan ekspansi ke pasar internasional jika memungkinkan. Dan kita masuk ke bab 2, deskripsi usaha. Ide atau gagasan usaha atau peluang usaha. Nah, pada tahap ini, pengusaha biasanya melakukan riset pasar dan analisis tren industri untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen serta mengetahui persaingan saat ini. Nah, karena ini dapat membantu mereka mengembangkan gagasan bisnis yang unik dan relevan dengan kondisi pasar yang sebenarnya. Selain itu juga, mengevaluasi gagasan bisnis penting untuk mempertimbangkan hal-hal seperti dampak sosial atau lingkungan yang dihasilkan oleh usaha tersebut. Skabilitas yang berarti bahwa bisnis dapat berkembang dan berkembang lebih jauh dan berkelanjutan, yang berarti bahwa bisnis dapat bertahan dalam jangka panjang. Nah, nama produk yang ditawarkan yaitu Daster Dreams, dipilih untuk mencerminkan visi dan misi perusahaan, yaitu membuat daster yang tidak hanya nyaman digunakan tetapi juga mampu memberikan pengalaman menyenangkan bagi penggunanya. Nama ini juga dipilih untuk menggambarkan konsep penggabungan kesenangan dan kenyamanan dalam satu pakaian. Nah, yaitu dalam deskripsi usaha ini saya memaparkan keunggulan produk saya,
ada beberapa keunggulan. Yang pertama, kombinasi luar biasa dari kegembiraan dan kenyamanan. Yang kedua, bahan berkualitas tinggi. Nah, selain itu juga kita dalam suatu berbisnis ada resikonya. Nah, resiko bisnis yang ke perkiraan saya, yang pertama, persaingan dari merek-merek lain. Apalagi kan persaingan dari merek-merek lain itu kan udah banyak yang beredar dari macam-macam media sosial atau macam-macam media dari pasar tentunya. Apalagi di Jakarta itu udah banyak, contohnya pasar Tanah Abang itu orang bersaingnya ketat banget. Nah, yang kedua, keterlambatan produksi. Nah, keterlambatan produksi itu seperti cacat produk atau kualitas bahan yang tidak memenuhi standar. Yang ketiga, kekurangan modal. Nah, tentu saja ini adalah salah satu hambatan bagi para bisnis, apalagi terutama saya, yaitu perintis dalam suatu modal. Apalagi resiko ini besar, karena tentunya bagi saya ini terlalu resiko karena modalnya terlalu banyak. Yang keempat, tapi bagi saya itu adalah tantangan. Yang keempat, kepelanggaran hak cipta atau merek dagang serta perubahan regulasi yang mempengaruhi produksi atau pemasaran produk. Dan kelima, tanggapan negatif dari konsumen terhadap kualitas produk atau layanan. Nah, di sini berarti dalam resiko apapun dalam sebuah pembisnis itu pasti ada tanggapan negatifnya. Entah itu dari kainnya atau dari modelnya yang mereka nggak suka, ataupun kayaknya semuanya dari kalangan pembisnis, nggak dari pakaian aja, tapi dari seperti pembisnis makanan, otomotif, dan sebagainya. Yang ketiga, next, yaitu kita masuk dengan rencana pemasaran. Nah, rencana pemasaran ini seperti gambar umum pasar, metode pelaksanaannya. Berikut gambar umum pasar perkiraan saya. Orang-orang dari berbagai kelompok seperti dari usia, jenis kelamin, dan latar belakang sosial. Tentunya ini adalah sebagai suatu tantangan dari zaman sekarang, termasuk dalam segmen pasar yang menjadi betapa pentingnya memiliki pakaian yang nyaman sehari-hari. Pasar potensial sangat luas, baik di kota maupun di pedesaan, dan preferensi dan tren dapat berbeda tergantung pada lokasi. Konsumen cenderung mencari pakaian yang ringan, nyaman, dan mudah dipakai untuk aktivitas di rumah atau saat beristirahat. Peningkatan kesadaran akan gaya hidup sehat dan kesejahteraan mental mendorong pembeli untuk membeli barang yang mendukung gaya hidup yang lebih santai dan santai. Nah, metode pelaksanaannya tuh ada beberapa step. Yang pertama, dalam pelaksanaan proposal ini adalah melakukan penelitian pasar. Tentunya kita dalam berusaha adalah yang pertama itu penelitian pasar, apakah itu tempatnya strategi. Contohnya lagi seperti kalau kita membuka sebuah toko, pasti kita pentingin yang pertama itu parkiran. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian pasar, tim pengembangan produk akan merancang berbagai model dan desain. Sepertinya, apalagi tentunya desainer terkenal sekarang, itu pasti yang pertamanya itu adalah desainernya. Entahkah dia mendesain itu sesuka hati mereka atau sesuka hati pelanggannya, pokoknya semenarik mungkin. Nah, setelah pengembangan produk selesai, produksi massal Dazzle Dreams dimulai sesuai dengan spesifikasi. Produk ini akan dijual melalui berbagai saluran penjualan seperti kemitraan dengan retail lokal, toko retail, dan platform e-commerce. Nah, sepertinya apalagi sekarang udah beredar seperti online shop. Nah, itu kita bisa referensinya itu sangat memungkinkan. Dan yang keempat, strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran yang menyeluruh akan diterapkan untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan potensial. Kampanye iklan, kolaborasi dengan influencer, promosi di media sosial, dan penyelenggaraan acara promosi di lokasi yang dipilih ada semua contohnya. Nah, selama implementasi proposal, kinerja produk dan efektivitas strategi pemasaran akan dipantau secara teratur. Tentunya dong, kan karena apalagi kalau kita udah perusahaan besar nih, tentunya bosnya bukan hanya memerintah aja, tapi harus turun tangan juga dalam hal pemasaran itu. Dan yang terakhir dari rencana pemasaran ini, yaitu setelah periode pelaksanaan, kinerja bisnis dan efektivitas strategi diterapkan dievaluasi. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas produk dan mengoptimalkan kinerja bisnis. Next,
Nah, yang paling penting yaitu adalah rencana keuangan. Nah, dalam perhitungan modal ini sekitaran saya memiliki bahan-bahan untuk membuatnya seperti rayon, mesin jahit, gunting kain, meteran atau pengaris, pensil kain, jarum jahit, dan benang setrika. Jumlah totalnya sekitaran 1.280.000. Itu perkiraan saya saja karena saya menggunakan seperti rayon itu kita menggunakan bahan yang 30.000 per meter, atau kita sesuai pesanan orang. Kalau orang yang mau tampilan yang bagus, kita menaikin harganya, kita cari bahannya. Dan tentu mesin jahit. Nah, mesin jahit ini kebetulan saja saya mempunyai punya mama saya bisa dipakai, atau kita akan membeli baru lagi. Yang ketiga itu gunting kain, sekitaran 20.000, itu kita menggunakan merek yang benar-benar gunting kain. Yang keempat meteran atau pengaris, tentunya meteran atau pengaris ini adalah salah satu hal terpenting bagi penjahit. Dan yang kelima pensil kain untuk mendesainnya, jarum jahit dan benang setrika. Nah, catatan, kain baru dihitung per meter, belum termasuk berapa meter yang diperlukan, tetapi sudah ada gambaran per meternya. Jika satu daster memerlukan 3 meter dikali 30.000 sama dengan 90.000. Harga jualnya, nah sekitaran harga jualnya ini saya memperhitungkannya biaya per daster ditambah margin keuntungan plus biaya dikali biaya per daster sama dengan biaya per dasternya itu sekitaran 110.000 semuanya. Biaya per dasternya kita ngitungnya per helai ya, ditambah margin keuntungannya saya kemungkinan kayak saya nggak mau keuntungan terlalu banyak, apalagi saya perintis. Saya ingin pelanggan saya tetap walaupun keuntungannya dikit. Saya nggak mau mengambil keuntungan itu kayak 50%, 100%. Saya mengambil keuntungan itu 20% dikali 110 ya, jadi totalnya 132.000 per daster. Analisis SWOT-nya tentu dong. Yang pertama, stretch kekuatan. Produk yang dijual memiliki harga yang terjangkau dan cocok untuk semua kalangan. Nah, daster merupakan pakaian yang nyaman dan praktis sehingga banyak diminati oleh konsumen. Yang kedua, weakness, kelemahan. Persaingan dalam bisnis penjualan daster cukup tinggi sehingga perlu strategi pemasaran yang tepat untuk memenangkan persaingan. Yang ketiga, opportunities, yaitu peluang. Daster dapat dijual secara online sehingga memperluas pasar dan peluang penjualan daster dapat dijual dalam berbagai model dan motif sehingga dapat menarik minat konsumen yang berbeda. Yang keempat, stretch, ancaman. Persaingan yang tinggi dari bisnis penjualan daster lainnya. Perubahan tren fashion yang dapat membuat konsumen beralih ke produk lain. Yang kelima, rencana produksi. Nah, rencana produksi ini ada langkah-langkah proses pembuatannya. Yang pertama, persiapan bahan dan alat. Yang kedua, pengukuran pemotongan. Yang ketiga, penjahit bagian-bagian daster. Yang keempat, penyelesaian detail. Yang kelima, pemeriksaan akhir. Dan yang keenam, penutup. Kesimpulannya, dalam berbisnis ini, bisnis produksi dan penjualan daster memiliki potensi yang besar untuk sukses di pasar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kebutuhan pakaian yang nyaman dan modis, sehingga peningkatan rasa percaya diri, ekspresi diri, fokus pada kualitas dan keberlanjutan, serta pasar yang terus berkembang. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, bisnis dapat menciptakan produk yang menarik dan relevan bagi konsumen, serta membangun citra bisnis yang positif. Mungkin itu saja dari penjelasan proposal saya, yaitu Daster Dream saya, dan saya ucapkan terima kasih untuk dosen saya dan teman-teman saya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.